Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ani Widiana, merupakan mahasiswa PPG PAI di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2501311700836, sekaligus sebagai guru di SDN 1 Mororejo. Pada video uji kinerja ini, saya akan membawakan materi tentang makanan halal dan haram di kelas 6 di SD Negeri 1 Mororejo dengan model pembelajaran Project Based Learning. Materi tersebut merupakan materi semester 1 bab 4. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 hari ini apa kabar? Baik. Sudahkah kalian siap belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Semua kelas 6. Ibu Guru hari ini apa kabar? Baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Hebat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas bisa maju ke depan. Untuk memulai pelajaran kali ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wahul azim. Doa selesai. Silahkan duduk. Mari kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Kita membaca surat Wadduha ya, Wadduha saja. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka
wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba alam yajid kayati mau wa wajadaka fa'atan wa wajadaka ilau fa'na wa ammal yati mafalatan wa ammas ila falatan wa amma bini mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Berarti absennya semua berangkat. Sekarang kita semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk mengenal lagu nasionalisme kita ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Ani akan membacakan sepakatan kelas dulu ya. Kalau berbicara harus sopan. Yang kedua, jika kalian ingin meminta izin keluar, harus minta izin dulu kepada Bu Guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas sampai selesai. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, tidak membuat kegaduhan. Ya. Terus, Bu Ani tanya, di bawah ini mana yang makanan halal? Kanan apa kiri? Kanan. Yang sebelah kiri apa makanan? Haram. Terus, mana yang menandakan minuman halal? Kiri minuman? Kanan minuman? Haram. Ini Homer ya. Yang ini jus buah. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian apa itu halal dan apa itu haram. Berdiri. Ayo kita berdiri semua. Kita akan ice breaking, biar kalian semangat ya. Ice breaking tentang makanan halal dan haram. Ikuti gerakannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan sebuah lagu, yaitu makanan halal dan haram. Ikuti gerakannya. Mari semua kita mengenal makanan halal dan haram. Makanan halal boleh dimakan untuk
umat Islam. Sebelum Ibu lanjut pembelajaran hari ini, duduk lagi. Bu Ustaz, Bu Guru tayangkan video dalam kehidupan nyata ya, nanti kalian simpulkan ya. Nah, semuanya perhatikan ya. Nah, Samuel, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samuel. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samuel, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samuel. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samuel. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya bertukar dengan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Setelah menyaksikan tayangan video tadi, ada yang bisa menjelaskan videonya? Ya, tentang apa? Seorang anak dan ibunya yang sedang berbelanja ke supermarket dan memilih barang-barang yang halal dan haram. Oh, bagus. Ada lagi? Oh, Mbak Sasa? Oh, bagus ya.
tadi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nih, ini gambar apa? Halal apa haram? Halal tuh, udah ada labelnya ya. Ada labelnya. Ini haram apa halal? Haram. Ya. Nih, kalian udah tahu pengertian haram itu apa? Makanan haram apa? Tahu? Halal? Nah, kita simak pelajaran dari ini ya. Nih, didengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum sahabat Arna. Mari kita simak video berikut ini tentang makanan halal dan haram. Pernahkah kita berpikir makanan kita makan itu kategori halal atau haram? Ayo kita perhatikan dengan baik karena ini sangat berpengaruh kepada diri kita, Kamu perhatikan. kepada tubuh kita. Makanan halal itu apa sih? Makanan halal adalah makanan diizinkan Allah untuk dimakan. Makanan halal meliputi 3 hal atau kriteria. Yang pertama zat, kedua adalah cara memperoleh, yang ketiga cara mengolahnya. Makanan halal menurut zatnya, yaitu bermanfaat bagi kesehatan, tidak merusak badan dan akal pikiran, tidak kotor, najis dan menjijikan, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berarti makanan halal ini sudah jelas sekali. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, agar kita tidak sembarangan dalam memakan makanan tersebut. Ingat loh, babi itu adalah makanan haram, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya, yaitu makanan halal diperoleh dengan cara yang baik dan halal juga, bukan dengan cara yang batil atau tidak sah, seperti mencuri, bukan dengan cara riba atau jual beli yang mengandung riba. Itu tidak boleh ya teman-teman, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ketiga, makanan halal menurut cara mengolahnya, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, dan sapi harus disembelih dengan sesuai syariat Islam. Makanan yang diperbolehkan dalam Islam, yang pertama makanan yang baik dan halal seperti sayuran, buah-buahan, lalu ada padi dan gandum, serta lain-lainnya. Yang kedua, makanan berasal dari laut atau air seperti ikan, binatang ternak seperti sapi, ayam, unta, bebek, kecuali babi dan anjing ya, karena itu haram teman-teman. Lalu hasil buruan yang ditangkap dengan cara yang dididik untuk berburu itu halal ya teman-teman. Manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, manfaatnya adalah agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga kesehatan, diberi rezeki yang berkah, hidup menjadi lebih tenang dan tentram, serta terhindar dari akhlak tercela. Jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan akhlak kita akan menjadi lebih baik. Makanan itu berpengaruh besar kepada tubuh kita ya teman-teman. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Hikmahnya yaitu adalah mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari siksa api neraka, menumbuhkan perbuatan yang baik kepada sesama teman dan tetangga. Nah, itulah teman-teman materi kita tentang makanan halal dan haram. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengamalkan dengan baik di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Ya, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sebelum mengerjakan tugas, ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Bu Ani bagi tugas menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 sebelah sini. Ini kelompok 1 ya.
Ya. Bu Ani beri satu kelompok satu masalah. Ya, di situ ada masalah yang harus kalian pecahkan satu kelompok kalian. Contohnya, kelompok 1, ya. Di sebuah restoran, Muhammad memesan ayam goreng dengan nasi. Ayam tersebut dipotong dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Dan restoran tersebut sudah memiliki sertifikat halal. Selain itu, bumbu dan bahan-bahan yang digunakan seperti minyak dan rempah-rempah semuanya berasal dari bahan yang halal dan bersih. Pertanyaannya, mengapa ayam goreng itu termasuk makanan halal? Kamu jawab, kamu pecahkan satu kelompok kalian, ya. Kenapa kok ayam gorengnya halal? Apa dalam penyembelihannya udah sesuai syariat Islam? Bumbu-bumbunya apakah sudah sesuai? Nanti kalian pecahkan dalam satu kelompok. Paham? Sesuai nanti kelompok 2, 3, dan 4 sesuai soalnya masing-masing. Silakan kalian diskusikan satu kelompok kalian. Oke? Are you ready? Ready. Oke, silakan. Yang tidak paham bisa bertanya kepada Bu Guru. Oke, mulai ditulis. Mana pulpen? Tulis dulu sini. Taruh sini dulu apa? Tadi contekannya mana? Taruh sini. Aja nanti tulis. Ayo nulis lagi sini. Sekarang kelompok 4. Nah, Mbak Reza sama Akila, maju. Sini. Ya. Sini dikit sana. Ya. 2 aja. Seseru. Yang keras lagi. Yang lain dengarkan. Udah usah maju gantian. Alkohol dalam makanan menurut syariat Islam. Penggunaan alkohol khususnya khamar dalam makanan secara umum adalah haram karena sifatnya yang memadukan nama. Terdapat beberapa pandangan ulama, misalnya Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan penggunaan alkohol etanol non-khamar bukan dari industri minuman keras boleh hukumnya jika tidak berbahaya, tidak ambang batas medis yang ditetapkan. Yang terakhir. Apa yang sebaiknya dilakukan dia setelah mendengar bahwa saus bukan mengandung alkohol? Jangan langsung panik, cari informasi lebih lanjut. Tidak semua saus ikan mengandung alkohol. Kadang ada produk yang mungkin menggunakan sedikit alkohol. Sebagian pelarut dalam proses pembuatannya menggunakan pelarut dalam proses pembuatannya. Tingkat kandungan alkohol yang keras.
ini bisa sangat rendah dan bisa menguap saat dimasak. Verifikasi sumber, periksa kebenaran informasi tersebut, apakah itu hanya rumor atau fakta yang bisa dibuktikan. Periksa label produk, baca komposisi, selalu periksa daftar bahwa label kemasan produk saus bukan. Udah. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, yuk. Yang keras ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus tentang makanan haram dan halal. Kasus atau permasalahan kedua. Aisyah membeli permen yang dijual di toko serba ada. Setelah membaca kemasan, Aisyah melihat bahwa permen tersebut mengandung gelanding yang berasal dari babi. Dia tahu bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam Islam. Mengapa permen ini termasuk makanan haram? Permen yang mengandung gelanding termasuk makanan haram bagi umat Islam karena gelanding seringkali diekstrak dari hewan haram, terutama babi yang dianggap najis yang dilarang dalam Islam. Meskipun ada gelanding dari hewan halal atau nabati, tidak ada perubahan kimia yang cukup untuk membuat zat najis menjadi suci, sehingga gelanding dari hewan haram tetap haram. Umat Islam perlu memeriksa label produk dan mencari logo halal MUI untuk memastikan kehalalan bahan dan rasilitas Produknya. suatu permen. Apa yang membuat makanan bisa menjadi haram? Makanan menjadi haram di dalam Islam jika zatnya haram, seperti daging babi atau bangkai, atau jika cara memperoleh dan mengolahnya tidak sesuai syariat, misalnya dengan mencuri atau menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah. Makanan juga bisa menjadi haram jika tercampur dengan bahan haram seperti babi atau alkohol, atau jika sudah kadaluarsa atau tercampur bahan beracun. Yang terakhir, Apa yang sebaiknya dilakukan Aisyah jika ingin membeli permen lain yang halal? Untuk membeli permen halal, Aisyah sebaiknya membaca label kemasan, memilih produk bersertifikat halal, bertanya pada penjual yang terpercaya, atau mencari alternatif produk lain dengan bahan yang jelas tidak halal. ya bagus banget ya kelompok 2. Sebelum Bu Ani tutup pelajaran pada pagi hari ini, Bu Ani akan mengadakan kuis tentang materi halal dan haram dari kelompok 1, 2, kelompok 2, kelompok 3, 2, kelompok 4, 3. Ya, mulai dari kelompok 2. Maju. Ya. Dipencet. Ya. Manfaat makanan dan minuman halal. Yang mana? Pencet. Ya, betul. Satu lagi. Pencet lagi. Ya. Makanan haram adalah mana? Kelang. Oke. Nah, beri tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4, 2 maju, 3. Ayo bertiga maju. Mbak Zara maju. Pencet. Dipencet.
Pencet. Binatang jeleleh ya. Apa? Tidak boleh dimakan. Lagi. Ayo, pencet. Haram karena dilarang membunuhnya. Apa? Apa? Pencet. Ya, betul. Satu lagi. Sprint. Makanan halal adalah, ya betul. Yuk kelompok 1. Yuk maju, step. Yuk, pencet. Nah, haram berarti apa? Betul. Nah, pencet lagi. Minuman haram adalah khamr. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Oh, kelompok 3 maju. Ya. Maju, Vira sama Taya. Pencet. Binatang yang haram dimakan. Mana? Pencet. Pencet. Yang mana? Kalah D ya. Terus terakhir, semua jenis makanan halal dikonsumsi kecuali, ayo mana? Ya, gak apa-apa. Beri tepuk tangan. Ya, boleh kesimpulkan pelajaran hari ini. Masih semangat ya? Ya, kesimpulan pada pagi hari ini, pembelajaran pagi ini, yang pertama adalah pengertian halal. Halal adalah boleh atau dibolehkan untuk dimakan. Pengertian halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram yaitu larangan ya, atau yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat agama atau Allah. Hukum halal dan haram ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, dan keterangan oleh Rasulullah. Masih semangat? Ya, kita berdiri semua. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita bergerak bersama. Kita bergerak. Ya semua, kita bergerak bersama. Ya, bergerak semua. Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Oke. Maju, maju, maju. Mundur, 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 mundur.
depan ke belakang. Duduk lagi. Alhamdulillah pelajaran pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca